Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Aditya dengan NIM 2516062812. Saya dari kelas B16 Universitas STKIP Sintang. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang penyelewengan dana pendidikan. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Pendidikan adalah kunci dari masa depan, tapi apa jadinya jika dana pendidikan diselewengkan? Nah, teman-teman tahu tidak ada kasus penyelewengan dana pendidikan yang bikin miris kita semua. Dana pendidikan yang seharusnya untuk membangun sekolah, membeli buku, dan mendukung guru malah hilang tidak tahu kemana arahnya. Kajian ICW mengungkapkan bahwa sektor pendidikan masuk dalam 5 besar korupsi berdasarkan sektor bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi ladang korupsi. Menurut KPK, jenis korupsi pada sektor pendidikan meliputi fiktif sebesar 33,3%, pemerasan sebesar 17,3%, kesalahan alokasi anggaran sebesar 16%, markup sebesar 10,7%, penggelapan dana sebesar 9,3%, pemotongan anggaran sebesar 8%, dan penyalahgunaan wewenang sebesar 5,3%. Lalu, jenis-jenis korupsi selain suap yang sering terjadi di sektor pendidikan yaitu perencanaan dan manajemen pendidikan atau keputusan pembiayaan. Yang kedua, perilaku tenaga pendidik seperti dosen, guru, atau staf administrasi. Yang ketiga, biaya dan kondisi sekolah. Dan yang terakhir, pengadaan. Contohnya, 2 tahun lalu saja ada laporan bahwa dana bantuan pendidikan ratusan miliar tidak tahu kemana arahnya. Terus, apa sih penyebab terjadinya penyelewengan dana pendidikan? Sini biar aku kasih tahu. Penyelewengan dana seringkali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, dan masih adanya mentalitas koruptif di beberapa oknum. Bayangkan, dana pendidikan yang seharusnya untuk pendidik malah dialih ke proyek fiktif, laporan palsu, atau malah masuk ke kantong pribadi. Nah, teman-teman, akibat dari penyelewengan dana ini menimbulkan dampak yang sangat serius loh. Dampak yang terjadi akibat penyelewengan dana yaitu kurangnya fasilitas yang memadai, sekolah menjadi rusak, guru tidak mendapatkan gaji yang cukup, bahkan banyak anak-anak yang putus sekolah. Ini adalah sebuah masalah besar dalam dunia pendidikan di negara kita karena pendidikan adalah dasar untuk masa depan bangsa. Bayangkan, masa depan generasi muda kita yang menjadi taruhannya. Lalu, bagaimana sih cara mencegah terjadinya penyelewengan dana pendidikan? Nah, teman-teman, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pendidikan. Berikut beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, lakukanlah transparansi anggaran. Yang kedua, lakukanlah pengawasan yang ketat. Yang ketiga, berikanlah sanksi yang tegas kepada oknum korupsi tanpa harus pandang bulu. Dan yang terakhir yaitu digitalis sistem, gunakan teknologi untuk memantau anggaran secara real time. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pendidikan. Nah, teman-teman, kita tidak bisa diam saja. Kita semua punya peran. Mari kita kawal dana pendidikan. Laporkan jika ada kecurangan dan dorong pemerintah untuk
untuk transparan dalam pengelolaan dana. Ingat, pendidikan adalah hak semua anak. Bagaimana nih teman-teman? Kalian setuju nggak bahwa pendidikan harus bersih dari korupsi?